Hai teman-teman, what day today? It is Friday. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan yang sehat. Hari ini aku mau rehat sejenak dari ngomongin budaya di Bali. Hari ini aku mau kembali untuk ngomongin soal perhotelan. Di beberapa video aku yang lalu, aku ngedapetin pertanyaan kayak, Kak, gimana sih rasanya kerja di hotel? Atau Kak, share pengalaman kerja di hotel dan share dong tips untuk interview di hotel. Nah, kayaknya paling afdol nih kalau aku ngomongin dulu apa sih bedanya kerja di hotel sama kerja di industri yang lainnya gitu. Itu dia kenapa hari ini aku bakal ngasih tahu kalian apa aja yang kalian mesti tahu sebelum kerja di hotel. Tapi guys, sebelum itu aku minta bantuan kalian untuk klik tombol subscribe button di bawah karena kita dalam perjalanan menuju 100.000 subscribers. Bantu aku ya biar aku makin semangat buat video yang semakin informatif lagi ke depannya. Jadi ini dia hal-hal yang mesti kalian tahu sebelum kerja di hotel. Nomor satu dari list kita adalah banyak macam kerjaan. Jadi bisnis perhotelan ini adalah bisnis yang menyerap tenaga kerja yang ekstra banyak. Karena dibutuhkan tenaga kerja nggak hanya dari operasional, tapi juga dari manajerial. Jadi dari operasionalnya ada bagian depan. Di bagian depan itu aja udah ada beberapa nih teman-teman. Jadi ada FO, ada reservation, ada GRO, ada reception. Belum lagi kalau misalnya di hotel yang lebih besar lagi, biasanya ada doorman, ada bellboy, ada driver, dan yang lainnya. Terus yang berhubungan dengan kebersihan kamar ada housekeeping. Yang berhubungan sama kebersihan hotel ada public area. Ini bagian dari housekeeping juga. Untuk di hotel lebih besar atau di resort, malah ada gardenernya. Terus untuk tipe jenis villa, ada butler. Nah, untuk di bagian perelektronikan, ada yang namanya engineering, untuk ngurusin hardware, software, biasanya ada juga IT. Terus selain itu di hotel besar juga ada biasanya yang ngurusin soal event, dan juga untuk wedding. Nah, kita ke bagian lainnya dari hotel, ada kitchen. Untuk di hotel yang kecil ada chef dan ada room service. Tapi untuk di hotel yang lebih besar lagi, mungkin mereka lengkap banget. Sampai ada butchernya, habis itu ada stewardnya, terus ada bagian pastry-nya juga. Dan beberapa hotel juga ada yang punya bartender. Chef-chefnya itu pun kadang ada chef Indonesian, ada chef Western, ada chef Chinese food, dan lain-lain. Terus ke bagian yang lainnya lagi, biasanya ada spa. Di sini ada terapisnya dan mungkin ada manajerial untuk spa-nya. Yang gak kalah penting, ada security-nya juga. Nah, itu baru kerjaan-kerjaan di bidang operasionalnya nih teman-teman. Selain di bagian operasional, ada juga bagian manajerialnya. Untuk di manajerial ini sendiri, bisa dimulai dari HRD yang ngurusin soal kepegawaian, terus ada finance, ada accounting, dan mungkin manager of finance-nya. Ditambah lagi satu adanya purchasing di hotel. Terus ada marketing juga. Marketing ini sendiri itu biasanya ada yang offline, ada yang online, dan lain-lain yang makin ke atas. Kayak manajerial kayak operational manager dan general manager gitu. Gimana? Banyak banget kan jenis pekerjaannya. Makin besar hotel itu biasanya makin kompleks dan makin banyak tenaga kerja yang dibutuhin sesuai dengan bidangnya masing-masing. Gaji bukan pemasukan utama kalian. Nah, kalau misalnya kalian kerja di sektor-sektor biasa seperti sektor industri, gaji adalah hal yang paling basic yang kalian harapkan untuk dapatkan setiap bulannya. Tapi untuk di hospitality industry, khususnya di hotel sekali lagi, gaji itu bukan satu-satunya sumber pendapatan kalian. Karena mungkin gaji kalian cuma setengah dari pendapatan kalian setiap bulannya. Nah, ke poin kedua tadi, ngebawa kita ke poin ketiga, yaitu selain gaji, kalian akan mendapatkan service fee dan tipping. Nah, kalau misalnya di video-video sebelumnya aku ngejelasin bahwa tamu itu akan membayar 21% tax and service fee, untuk kalian yang bekerja di hotel, ini akan menjadi bagian dari kalian. Jadi, service fee ini akan dibagikan kepada pegawai-pegawai di hotel. Nah, banyak case yang terjadi di mana service fee yang didapatkan itu malah lebih besar daripada gaji pokok yang kalian dapatkan. Dan mungkin service fee ini jadi hal yang kalian tunggu-tunggu. Karena besaran tiap bulannya itu variatif. Jadi, nggak tetap segitu-segitu aja. Nah, kalau misalnya kalian kerja di hotel, kalian bisa menebak-nebak nih.
mungkin gaji kalian cuma 2,5 gitu, tapi ditambah dengan service fee ini mungkin take home pay atau total yang kalian bawa pulang itu bisa sampai 4 juta, 6 juta, dan lain-lain. Nah, terus kalau misalnya gaji itu biasanya variatif kan. Kalau misalnya kalian di posisi yang rendah, pasti gaji kalian agak lebih rendah daripada yang agak manajerial atau upper position. Tapi untuk service fee ini besarnya sama, dari mulai housekeeping sampai general manager pun itu dapat besaran dari service fee ini sama. Nah, terus yang biasa dicari-cari juga adalah tipping. Buat kalian yang mungkin kerjanya itu direct bertemu dengan tamu, tipping ini pasti udah nggak asing lagi buat kalian. Yang biasanya dapat itu bagian-bagian seperti HK, front office, terus waiter atau waitress, dan room service. Oh ya, bellboy juga. Buat teman-teman yang mungkin kerjanya di front office atau JRO, ada yang namanya upselling. Jadi misalnya kalian bisa menjual kamar hotel dengan tipe yang lebih tinggi. Itu biasa dikasih fee, besarannya tergantung hotelnya masing-masing. Jadi mungkin ini juga bisa menjadi salah satu opsi uang tambahan kalian. Di nomor 4, yang paling penting adalah service based person. Hospitality industry ini adalah all about pelayanan. Jadi kalau misalnya jiwa kalian itu senang melayani, senang memberikan servis, senang membuat orang lain tersenyum gitu ya, mungkin kalian cocok untuk bekerja di sini. Tapi kalau misalnya enggak, kayak jangan deh teman-teman. Karena sekali lagi biasanya hotel ini menjadi opsi tempat untuk berlibur. Jadi semua customer yang kalian layani di sana itu pengen untuk memiliki experience yang luar biasa. Mungkin mereka ke hotel kalian setahun sekali, mungkin cuman seumur hidup, nggak ada yang tahu. Jadi semua customer itu kalian mesti layani bagaikan raja. Nomor 5 adalah giliran orang liburan, kamu yang sibuk. Nah, mungkin ini udah biasa dialami oleh para pekerja di hospitality industry atau yang bekerja di hotel. Karena kalau misalnya kalian kerja di industri seperti biasa, kalian akan libur di tanggal merah dan biasanya di Sabtu Minggu dong. Untuk para pekerja di hotel ini, malah tanggal merah dan Sabtu Minggu itu yang bakalan paling rame. Jadi biasanya kita lihat teman-teman kita itu pada posting liburan gitu ya pada tanggal merah. Nah, kita malah kerja tanggal merah. Nomor 5 adalah take home pay yang tidak tetap. Nah, ini erat banget hubungannya sama gaji dan service fee yang aku bilang tadi di awal. Jadi take home pay itu adalah uang yang kalian bawa pulang setelah tax, setelah pengurangan semuanya lah. Uang yang kalian bawa pulang ini mungkin nggak sama tiap bulannya guys. Nah, ini sebenarnya ada enak ada nggak enaknya. Yang enak pasti pada saat high season atau peak season. Kalau di Bali itu bulan Juni, Juli, Agustus, Desember, dan Januari. Nah, di bulan-bulan itu kita yang para pekerja di hotel nih pasti udah bisa nerka-nerka. Oh, kayaknya bakal dapat servis segini nih. Oh, kayaknya bakal dapat servis segini nih. Jadi kita udah yang kayak seneng duluan gitu. Tapi masanya lagi sepi, pasti kita deg-degan sendiri. Aduh, nggak dapat servis nih. Aduh, servisnya kecil nih, dan lain sebagainya. Tapi di situ uniknya. Nomor 7 adalah gampang banget terpengaruh isu global. Jadi salah satu yang mungkin kalian harus ingat betul sebelum kalian ingin masuk ke hospitality industry adalah hospitality industry atau tourism industry ini itu sangat berhubungan erat dengan isu global. Kalau misalnya isu di global atau keuangan dunia lagi bagus-bagusnya, pariwisata pasti akan naik juga. Tapi kalau misalnya isu global lagi turun-turunnya, pariwisata adalah yang paling pertama kena efeknya. Tapi bukan cuma isu keuangan doang. Kayak pandemi sekarang ini, terus isu terorisme, ada bom di sini, ada pembunuhan di situ, ada penembakan di sana, itu kita juga yang kena. Terus isu bencana alam, walaupun isu itu bukan terjadi di Bali, pasti kita melihat dampaknya juga di pariwisata di Bali. Jadi menurut aku pribadi, kalau misalnya kalian kerja di industri ini, kalian mesti punya dana urgent itu atau dana cadangan yang cukup. Jadi ketika kalian memiliki uang yang lebih, uangnya itu nggak boleh langsung difoya-foyain, jadi harus kayak benar-benar disimpan untuk kalau misalkan ke depannya terjadi sesuatu. Karena seperti yang aku bilang tadi, bisnis ini adalah bisnis yang paling rawan akan isu. Nah, terus yang terakhir seperti yang aku bilang tadi, kalian mungkin pada saat teman-teman kalian liburan, kalian nggak liburan. Nah, kalau misalnya kerja di hotel, kalian dapat gantinya nih guys. Karena ada beberapa tipe
off. Apa sih? Tipe-tipe hari liburan kalau misalnya kalian di hotel. Jadi kalian bakal dapet yang namanya DP, kalian bakal dapet yang namanya off biasa, terus kalian juga bakal dapet yang namanya annual leave. Atau kalau sakit kalian juga bisa terhitung DC. Nah, di Indonesia waktu bekerja dalam seminggu itu kan 40 jam. Jadi kalau misalnya kalian kerja satu harinya itu 9 jam dikurangi istirahat 1 jam, jadi 8 jam, jadinya kalian akan bekerja 5 hari dan dapat off 2 hari. Jadi biasanya di hari Sabtu dan Minggu itu kalian akan off. Tapi kalau di hotel, karena kita nggak bisa off Sabtu Minggu, khususnya bukan yang manajerial, itu biasanya memiliki hitungan yang agak sedikit berbeda nih teman-teman. Nah, di hotel ada yang namanya extra off atau EO. Karena kita bekerja 6 hari dalam seminggu. Setiap harinya kita bekerja 8 jam, dikurangi 1 jam istirahat, jadi 7 jam. Jadi dalam 1 minggu kita bekerja 42 jam. Dalam 1 bulan ada kelebihan 8 jam kerja yang akan dikonversikan ke EO. Belum lagi ada tambahan DP. Selama kita libur, kita akan tetap dibayar. Jadi aku tetap dapat gaji dan tetap dapat servis. Nah, itu dia enaknya. Jadi biasanya kita nih yang kerja di hotel kalau misalnya nggak perlu-perlu banget, kita nggak bakal ngambil DP ini untuk ngumpulin nantinya. Jadi kita ada giliran untuk liburan plus tetap digaji. Enak nggak? Selain itu kalian juga dapat yang namanya annual leave. Jadi ada tambahan 1 hari per bulannya untuk off gitu. Terus ada juga DC yang berarti sakit. Nah, itu aja hal-hal yang mesti kalian tahu sebelum kerja di hotel. Gimana? Membantu kalian nggak? Jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian yang mungkin membutuhkan atau ke teman-teman hotelier kalian. Kalau kalian adalah teman hotelier aku, tulis juga di kolom komentar di bawah apa sih yang buat kalian seneng untuk bekerja di hotel. Ingat teman-teman, stay safe, stay healthy, stay clean, dan stay di rumah aja. See you in my next video. Bye!